Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan aku Daily Desi. Jadi di video kali ini aku mau bikin olahan singkong lagi yang dibungkus dengan daun pisang. Rasa kue ini super legit dan teksturnya kenyal. Pokoknya cocok banget untuk kita jadikan cemilan sehari-hari ataupun hidangan pada saat acara keluarga. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, disimak video ini sampai akhir ya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama aku pakai 1 kg singkong yang sudah diparut seperti ini. Kemudian untuk gula merahnya aku pakai sebanyak 250 gram. Di sini ada 100 gram buah nangka yang sudah aku potong kecil-kecil seperti ini. 50 gram gula pasir. 3 sendok makan tepung tapioka. 1/4 sendok teh garam. Untuk ganti kelapa parutnya aku pakai 1 saset santan bubuk ya. Dan yang terakhir pakai perisa vanila secukupnya. Lanjut ke cara pembuatannya. Di sini aku masukkan tepung tapioka. Kemudian aku masukkan juga garam, gula pasir. Lanjut aku aduk-aduk lagi sampai semua bahannya tercampur merata ya. Jika sudah tercampur, lanjut aku masukkan gula merah yang sudah disisir seperti ini. Kita aduk lagi. Kita aduk dan pastikan gula merahnya benar-benar tercampur merata. Jika sudah tercampur, masukkan 1 bungkus santan bubuk ya. Aduk dulu sebentar. Oh ya guys, tadi pada saat aku memasukkan perisa vanila, nggak ke video, pokoknya kalian masukin perisa vanilanya pada saat setelah memasukkan santan bubuk ya. Setelah itu kita masukkan potongan nangka yang sudah kita siapkan tadi. Aduk-aduk sebentar dan adonannya pun sudah siap kita bungkus guys. Di sini aku sudah menyiapkan daun pisang untuk membungkus, kemudian aku ambil adonan secukupnya aja. Ini tergantung kita mau membuat kuenya sebesar apa ya guys. Kemudian aku bentuk memanjang seperti ini. Setelah itu kita gulung menggunakan daun pisang seperti ini. Kemudian bagian atas dan bawah kita lipat ke bagian belakang seperti ini ya guys. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini kuenya sudah selesai aku bungkus semua. Kemudian aku kukus di atas api sedang selama kurang lebih 25 menit guys. Nah, ini dia kuenya sudah matang. Langsung saja kita matikan kompornya dan kita angkat ya.
Nah ini dia guys kuenya, setelah aku tata di atas piring saji, sudah siap kita sajikan dan kita nikmati. Gimana, mudah ya cara bikinnya? Kue ini cocok banget untuk kita jadikan cemilan pada saat ngopi santai, ataupun jadikan hidangan pada saat acara keluarga ya guys. Jadi kalian harus cobain di rumah, semoga bermanfaat. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada 250 ml santan. Setelah itu ada 150 gram tepung beras, 80 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan yang terakhir aku pakai pasta pandan secukupnya. Langkah yang pertama, masukkan tepung beras ke dalam pan, kemudian masukkan juga gula pasir, garam, dan masukkan santan yang tadi secara bertahap. Di sini aku masukkan sebagian, kemudian lanjut aku aduk. Nah, jika teksturnya sudah halus seperti ini, bisa ditambahkan seluruh sisa santan yang tadi ya. Aduk lagi hingga semuanya tercampur. Jika sudah tercampur dan tidak ada lagi yang bergerindil, di sini aku tambahkan pasta pandan. Untuk banyaknya kalian bisa kira-kira sendiri ya. Setelah dimasukkan pasta pandan, aduk lagi hingga warnanya tercampur. Jika sudah tercampur, ini akan aku masak ya. Aku masak di atas kompor dengan api sedang sambil terus aku aduk sampai menggumpal dan kalis. Nah ini bisa kalian lihat sendiri ya, adonannya sudah mulai menggumpal. Jika sudah mulai menggumpal seperti ini, kita mengaduknya lebih cepat agar bagian bawahnya tidak gosong ya. Adonannya sudah kalis, langsung saja matikan kompornya dan kita angkat ya. Aku sudah menyiapkan beberapa lembar daun pisang, setelah itu taruh secukupnya adonan. Kemudian sedikit aku tekan-tekan seperti ini agar dia lebih terbentuk ya. Setelah itu aku bungkusnya seperti membungkus nasi, kayak gini. Sambil terus dirapikan. Setelah rapi, ini akan aku kaitkan menggunakan lidi. Nah, untuk bagian atasnya aku gunting ya, dan jadinya seperti ini. Kemudian ambil lagi adonan secukupnya, tekan-tekan sedikit agar terbentuk, dan langsung aja dibungkus. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini dia kuenya setelah selesai aku bungkus. Langkah berikutnya kita kukus ya. Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan, kemudian langsung aja masukkan satu persatu kuenya. Karena adonan kue ini sebelumnya sudah aku masak, jadi aku kukusnya nggak terlalu lama. Ini akan aku kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah dikukus selama 20 menit, ini kuenya sudah matang, matikan kompornya dan dinginkan.
Ini dia kuenya setelah dingin dan aku tata. Kue ini sudah siap kita sajikan dan kita nikmati. Gimana, mudah banget kan cara bikinnya? Super mudah, super cepat, dan pastinya anti gagal. Untuk teksturnya kue ini lembut banget loh guys. Rasanya juga enak, manis dan gurih. Cocok banget untuk kita jadikan hidangan ataupun cemilan waktu santai ya. Yuk buruan, kalian juga harus cobain resep ini di rumah ya. Semoga bermanfaat. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku ada 150 gram tepung terigu. Kemudian ada juga 50 gram gula pasir. 50 gram tepung tapioka. 70 gram gula merah yang sudah aku sisir seperti ini. 1/4 sendok teh garam dan vanili bubuk. Untuk pisangnya aku pakai sebanyak 4 buah yang sudah kematangan seperti ini. Kemudian untuk jenisnya bisa menyesuaikan selera masing-masing ya. Langkah yang pertama di sini aku mau kupas dulu satu persatu pisangnya. Setelah selesai dikupas, kemudian aku akan lumatkan pisangnya seperti ini. Aku sengaja melumatkan pisangnya pakai tangan agar masih ada teksturnya. Kalau kalian mau yang halus, bisa di blender atau di chopper ya. Nah, setelah tekstur pisangnya seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja aku masukkan ke bahan berikutnya. Di sini aku masukkan gula merah, masukkan juga gula pasir, garam, dan jangan lupa masukkan vanili bubuk. Lanjut diaduk lagi hingga tercampur. Nah, jika sudah tercampur dan teksturnya sudah mencair seperti ini, akan aku masukkan bahan berikutnya, yaitu tepung terigu dan tepung tapioka. Semua bahan ini akan aku aduk hingga tercampur. Jika adonannya sudah tercampur seperti ini, sudah bisa kita bungkus ya. Aku sudah menyiapkan beberapa lembar daun pisang dan taruh adonan secukupnya. Langsung aja aku lipat daun pisangnya, tapi sambil dirapihkan ya, agar nanti hasilnya bagus. Nah, jika sudah seperti ini, bagian atasnya akan aku lipat ke belakang, kemudian bagian bawah juga aku lipat ke bagian belakang, dan hasilnya akan seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke guys, ini dia sudah selesai semua aku bungkus kuenya. Jika sudah selesai dibungkus seperti ini, langkah berikutnya akan kita kukus ya.
Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan hingga airnya mendidih dan masukkan satu persatu kuenya. Setelah itu, kue ini akan aku kukus selama kurang lebih 35 menit. Setelah dikukus selama 35 menit, bisa dilihat sendiri ini kuenya sudah matang ya, langsung matikan kompornya dan dinginkan. Nah, ini dia kuenya sudah dingin dan sudah aku tata. Untuk detailnya dia seperti ini ya. Gimana, mudah banget kan cara bikin kue ini? Selain mudah, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue ini juga super ekonomis, jadi pastinya ramah di kantong ya. Soal rasa, kue ini benar-benar enak banget, teksturnya kenyal dan lembut. Pokoknya cocok banget untuk kita jadikan teman ngopi santai ataupun hidangan di saat acara keluarga. Jadi kalian harus cobain resep ini di rumah ya, semoga bermanfaat. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama ada 400 ml santan. Kemudian ada 150 gram tepung beras. Aku pakai ubi ungu sebanyak 300 gram yang sudah aku kukus sebelumnya. Lalu ada gula pasir sebanyak 175 gram. 100 gram tepung tapioka. Dan yang terakhir pastinya ada 1/4 sendok teh garam. Langsung aja ke langkah yang pertama, aku sudah menyiapkan blender, kemudian aku masukkan ubi ungunya. Setelah itu masukkan juga tepung beras, tepung tapioka, gula pasir. Gak lupa juga aku masukkan garam. Kemudian aku masukkan seluruh santan yang tadi ya. Semua bahan ini akan aku blend sampai halus. Nah, ini dia sudah aku blend dan semua bahannya sudah halus. Untuk memastikan tidak ada lagi yang bergerindil, ini aku aduk sebentar. Setelah itu adonannya akan aku pindahkan ke dalam pan anti lengket. Agar warnanya lebih cerah, aku akan menambahkan sedikit pewarna ungu. Ini opsional ya guys, kalau kalian ngerasa warnanya udah cukup, nggak perlu ditambah lagi dengan pewarna. Setelah warnanya sudah tercampur seperti ini, akan aku masak. Nah, ini aku masak di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian aduk terus hingga dia menggumpal dan kalis ya. Nah, jika adonannya sudah mulai menggumpal seperti ini, kita aduknya lebih cepat ya, agar nanti tidak ada yang gosong di bagian bawahnya. Kalau sudah kali seperti ini, langsung matikan kompornya ya. Nah, ini aku sudah menyiapkan beberapa lembar daun pisang yang sudah dipanaskan. Kemudian ambil adonan secukupnya. Setelah itu akan aku bentuk memanjang seperti ini. Jika sudah terbentuk, langsung aja gulung menggunakan daun pisangnya. Jika ini kepanjangan, bisa kita potong ya. Setelah itu bagian atasnya ini akan aku lipat ke belakang dan aku kaitkan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Lakukan hal yang sama ke bagian yang satunya ya. Agar lebih rapi, ini ujungnya aku gunting lagi. Dan ini dia sudah jadi. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai.
Oke guys, ini dia sudah selesai, langsung aja aku kukus ya. Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan, kemudian langsung aja aku masukkan satu persatu kuenya. Dan ini akan aku kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, ini kuenya sudah matang, langsung matikan kompornya dan dinginkan. Oke guys, ini dia kuenya sudah dingin dan sudah aku tata juga. Untuk detailnya seperti ini ya. Gimana, mudah banget kan cara bikin olahan ubi ungu yang satu ini? Selain mudah, rasanya juga enak, teksturnya lembut dan kenyal. Cocok banget untuk dijadikan cemilan ataupun ide bisnis. Kalian harus cobain resep ini di rumah ya, semoga bermanfaat. Makasih ya guys sudah simak video ini sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan videoku, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Bye!